Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Adegan ini diberikannya kemerdekaannya Indonesia diwakili oleh Tenno Haika oleh Insinyur Soekarno tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jepang Koiso menyatakan kepada seluruh masyarakat Konnichiwa, Nipponetsu wa Indonesia. Kokumin ni Taisi, Soiro wa Yuijiru Tusien. Shimashita Dokuritsu Omatsu Naneni mo Watate Imo o Hatsu Tameni. Isi nitakata Guno Teisi no Yukini Wateisi wa Datemu Reisiku. Fukafu Kando Shite Imaju. Arigato. Paduka yang mulia, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Nippon memperkenalkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih yang nikmat kepada Yang Mulia Enoheka yang mulia kami atas terkabulnya cita-cita kami yang telah berpuluh-puluh tahun. Saya atas nama Dewan Rakyat Indonesia meminta kepada Paduka supaya mempersembahkan rasa terima kasih kami. Merdeka! 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 Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketahui oleh Dr. Rajiman Widjodiningrat dan wakilnya Ichi Bangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widjodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapat berkumpul di sini, saudara-saudara dan setanah air Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru. Bangsa yang mengguncang dunia. Oleh karena itu dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya Dr. Rajiman, dengan ini saya nyatakan rapat sidang dibuka. Saudara-saudara, dibuka partisipasinya untuk berpendapat atau yang mempunyai saran yang bagus agar esok kemerdekaan negara ini dengan menyampaikan usulan-usulan yang mengenai dasar negara. Sedangkan kepada saudara-saudara, Saya mempunyai usul. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Sejarah Indonesia menentukan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar. Apabila bersatu, oleh karena itu membutuhkan dasar negara yang mengakomodir seluruh Indonesia dan seluruh bangsa. Terima kasih. saya sangat setuju dan sependapat dengan Bung Subarjo. Kita, negara Indonesia sangat membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan pihak. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah, saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar usulan yang diutarakan dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Begini saya akui, saya hargai kata-kata Anda. Tapi negara Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam, maka dari itu Indonesia bekas berlanda Islam. Kalau kau tidak dengar,
Kita membutuhkan landasan negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Sepakat dengan usulan Bung Yamin. Menurut saya usulan Bung Yamin sudah tidak jelas karena sudah menyangkut keutuhan yang bisa saja tidak diterima oleh warga negara Indonesia. Karena Indonesia sangatlah beragam. Tenang saudara-saudara, jika seperti ini kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi saya stop sidang hari ini dan akan dilanjutkan besok. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat pagi para peserta rapat. Di sini kita akan membahas lagi bahasan dasar negara. Dikarenakan kemarin kita belum mendapatkan hasil, maka dari itu laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempoh hari kita telah mendapatkan dasar negara yang dikemukakan oleh Bung Yamin. Tapi poin yang berdasarkan pri ketuhanan masih belum sepakat untuk kita bahas. Baiklah saudara-saudara sekalian, telah menemukan dasar negara yang baik. Saudara sekalian, saya pikir tak ada guna lagi kita untuk mempermasalahkan agama semua. Agama dan keyakinan hanya menuju pada suatu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak masalah-masalah lain yang penting dan mendesak untuk kita bahas. Indonesia ini mempunyai mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju kalau Anda masih berpendapat begitu. Kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri? Lebih baik Anda pulang. Tenang saudara, saya akan menyampaikan pendapat tentang dasar negara sebagai berikut. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Terima kasih atas usulan saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak, sidang hari ini ditutup dan akan dilanjutkan di hari ketiga. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, kita semua berkumpul selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok terpaku dalam kelompok dan kepentingan masing-masing. Saya akan memutuskan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua kita harus yaitu Tuhan, tetapi bukanlah Tuhan yang hanya berdasarkan satu agama saja. Agar bisa lebih diterima segala kalangan segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama, itu saya beri nama Pancasila. Merdeka! Merdeka! Bagaimana hasil rapat kemarin tentang bahwa hasil negara sesuai dengan syariat Islam? Bagaimana kalau saya boleh berpendapat? Ya silakan Bung Karno. Bagaimana jika dalam waktu dekat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan untuk menghasilkan dasar negara? Begini saja, berhubung kita belum bisa mendapatkan dasar negara, bagaimana kita buat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua. Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan ketua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta dan Abi Kusno Jokro Sujoso. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang BPUPKI 2 dilaksanakan 10-14 Juli 1945. Bagaimana dengan hasil rapat kemarin? Dipersilakan untuk menyampaikan, Supomo. Menyampaikan hasil sidang yang telah kami lakukan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan gerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didasarkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas. Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan maka untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suara bulat dari anggota lain, kami menyetujui isi pembukaan undang-undang tersebut. Panitia kecil akan menyempurnakan lagi rancangan undang-undang dasar. Saya selaku panitia, saya melaporkan hasil kerja panitia. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan undang-undang. 3. Bagian tubuh undang-undang. 4. Rumusan yang telah disahkan telah disebut Undang-Undang 1945. Adapun isi Undang-Undang 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia dan India dan dulu di Sabah, Malaya, Borneo, Papua Timur dan Papua dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintah kita republik. 4. Bendera kita saka merah putih. 5. Bahasa kita bahasa Indonesia. Kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia itu republik dan wilayah Indonesia yakni seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.